Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gem, seharusnya hari ini Pak Agus Gunawan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi tadi pagi suaranya serak dan saya tahu betul suaranya serak banget Bapak Ibu ya. Udah gak bisa ngomong sampai dikasih hadiah lemon ya Maya. Ya, dikasih hadiah lemon supaya menyegarkan tetapi belum pulih. Ya Bapak Ibu masuk seperti ini Bapak Ibu, saya juga mau menghimbau Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan. Yang percaya katakan amin. Mengapa? Karena pancaroba hari-hari ini. Ya jadi istri saya minggu lalu habis flu ya kan. Anak saya sekarang kena ya, saya ini tenggorokan agak gatal-gatal sedikit ya kan. Pak Gem juga ya. Lalu singer itu loh Bapak Ibu banyak yang izin. Pak saya tenggorokanku gak enak, tenggorokanku gak enak, tenggorokanku gak enak sebagainya. Karena itu jaga kesehatan. Sama-sama lihat kanan kiri katakan jaga kesehatan. Ya, minum air putih yang banyak, jangan lupa minum air Bapak Ibu ya. Hindari gula-gula. Leisa jangan makan gorengan sementara. Percayalah Bapak Ibu rasa pisang goreng tidak berubah. Ya, oke siapa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan lambaikan tangan. Ya, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu boleh pejamkan mata. Bapak Ibu katakan dengan iman, katakan saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Semuanya Tuhan punya gambar yang utuh dan saya percaya ada berkat yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan saya yang percaya katakan amin. Pujian terakhir yang tadi istri saya mengatakan ya kan, Lord I give you my heart, I give you my soul ya kan. Lalu Pak Bintoro dengan kesaksian yang sederhana dan luar biasa, meskipun dulu tidak setia, tapi saya mau beritahu Tuhan tetap setia. Ya, tiba-tiba saya itu pengen nyanyi satu lagu tapi singkat, gak usah maju kok Alio, gak usah ya kan. Lagunya kayak gini Bapak Ibu, mumpung deket Desember. Karena begitu Allah. Terus diberikannya anaknya yang terus supaya yang tidak binasa memperoleh hidup kekal. Tepuk tangan yang meriah. Saya percaya anak-anak Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak Tuhan di tengah kegelapan dunia, dia tetap dapat berjalan di dalam terang. Karena Yesus yang menyertai setiap kita semua. Nah, tema hari ini Bapak Ibu, tadi saya langsung pergi ke belakang mempersiapkan berdoa Bapak Ibu. Tema hari ini adalah kebenaran yang menyinari kita. Halo Bapak Ibu, apakah ini sebuah kebetulan? Ya, kebenaran yang menyinari kita. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Kebenaran yang menyinari kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kebenaran adalah Kristus sendiri. Dia datang ke dalam dunia untuk membawa Bapak Ibu dari gelap. Untuk membawa Bapak Ibu menuju terang yang ajaib. Nah, kalau Bapak Ibu masuk dalam terang Tuhan, artinya Bapak Ibu menerima kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu mendapat pengharapan yang penuh dengan kepastian. Dan percayalah Bapak Ibu, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tahun ini tahun politik Bapak Ibu, banyak orang ketakutan. Tahun ini sudah mulai, kalau Bapak Ibu pergi ke mall akhir-akhir ini udah mulai agak sepi-sepi ya kan. Ekonomi mulai turun dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Sebab Tuhan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Nah, Matius 4 ayat 4. Ya, sama-sama kita baca. Ini sebagai pembukaan sebelum saya masuk teks utama.
Tetapi Yesus menjawab, saya yakin Bapak Ibu punya masalah. Saya yakin Bapak Ibu ada mengalami tekanan. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada di dalam kegelapan. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Ada tertulis 2-3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa firman yang keluar dari mulut Allah? Alkitab, Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Lawanlah segala situasi yang ada di dunia ini yang menakutkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan diri sendiri, tapi kalahkan atau lawan dengan firman Tuhan. Saya suka Tony Evans, seorang pembicara, seorang pastor, dia berkata seperti ini. Ketika kita menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, perhatikan ya, ini asik Bapak Ibu ya. Keadaan kita tidak lagi menentukan nasib kita. Dia adalah yang menentukan arah kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya tahun 2024 bagaimana keadaannya nanti? Kita nggak tahu. Tapi bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bapak Ibu, Februari nanti kita pesta Demokrat. Bagaimana? 3 caleg katanya Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak kampanye di tempat ini. Tapi bagaimana nanti kalau ini? Bagaimana nanti kalau ini? Bagaimana ini kalau itu dan sebagainya. Percayalah yang nanti akan menjadi pemimpin Indonesia. Itu sudah ditetapkan Tuhan dan ditunjuk Tuhan untuk keamanan warga Indonesia. Yuk hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kebenaran yang menyinari kita. Minggu lalu kita belajar sama-sama bahwa tambahkanlah imanmu. Lali Bapak Ibu. Ya, tambahkanlah imanmu kebajikan. Kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan, pengendalian diri. Pengendalian diri, ketekunan. Ketekunan, kesalehan. Kesalehan, kasih akan saudara-saudara atau filio. Kasih akan saudara-saudara yaitu kasih akan semua orang. Kalau kita punya kualitas-kualitas rohani ini, 2 Petrus 1 ayat 8 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kalau ayat 9 Bapak Ibu baca, tetapi apabila tidak, nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya akan lompat langsung Bapak Ibu sebelum saya masuk ayat 16 nanti, yaitu ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan. Aku menganggap sebagai kewajibanku, ku ini siapa? Petrus Bapak Ibu. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu diingatkan terus tentang baca firman, mengenal Tuhan Bapak Ibu. Itu bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk Bapak Ibu semuanya yang percaya katakan amin. Petrus pun mengatakan Bapak Ibu, itu seolah-olah kewajibanku. Aku rindu supaya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu semuanya jemaat GBI Keluarga Allah Blessing mengenal dan mengalami Kristus. Ya, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Hal yang terpenting kita sebagai orang-orang yang percaya. Yaitu kita memberikan yang namanya warisan. Halo. Hari-hari ini Bapak Ibu warisan rohani sangatlah minim. Ya, banyak orang berusaha bekerja supaya dapat uang banyak, rumah banyak, tanah banyak Bapak Ibu. Supaya bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita. Apakah itu baik? Itu baik. Tetapi yang terbaik adalah memberikan warisan iman. Yang percaya katakan amin. Ya, memberitahu kepada anak-anak kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Ya, bilangan research mengatakan bahwa sekarang sudah masuk 70% generasi alpha ya itu bukan orang Kristen,
Bukan orang, bukan agama-agama lain, tapi mereka memilih menjadi ateis. Kenapa Bapak Ibu? Mereka nggak tahu. Mereka ke gereja ya ke gereja. Saya mau beritahu, orang ke gereja belum tentu percaya Tuhan. Amin. Tapi orang percaya Tuhan pasti ke gereja. Yang setuju katakan amin. Billy Graham berkata seperti ini, saya nggak sempat translate Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, the greatest legacy one can pass on to the one children and grandchildren is not money or other material things accumulate in one life. Banyak orang mengakumulasi ya warisan-warisan yang terlihat mata Bapak Ibu. Sepeda motor, mobil gitu ya. Atau Bapak Ibu resep-resep kuno ya kan. Diwariskan. No. But rather a legacy of character and faith. Karakter dan iman. Yuk kita wariskan. Generasi sekarang Bapak Ibu diberikan dengan nama generasi strawberry. Ya, artinya apa? Luarnya cantik, filter tok. Ya, luarnya cantik Bapak Ibu. Dalamnya di saat menghadapi masalah, dia nangis dan hampir bunuh diri. Kemarin itu Bapak Ibu, saya itu coba-coba filter Bapak Ibu, tanya istri saya. Ya, filter Pak Gem, saya itu loh video, itu ada diayu. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di sana di Jepang sana Bapak Ibu. Ada orang mafia motor Bapak Ibu. Dia punya Instagram, dia punya TikTok, dia juga bikin YouTube. Dia jadi cewek. Cewek wayu Bapak Ibu. Pada saat dia live lupa pasang filter jadi mafia. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu ya jangan menjadi generasi strawberry. Tapi jadilah generasi papa saya. Apa? Generasi kompiang Bapak Ibu. Ya keras, kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Ya saya ngomong kompiang ini supaya Bapak Ibu ingat gitu loh. Ya, nah Bapak Ibu minggu depan saya diundang pelayanan Bapak Ibu di salah satu gereja di kota Surabaya Bapak Ibu. Saya dikasih tema sangat unik ya, yaitu mengenai warisan Bapak Ibu yang diambil dari Yosua 4. Ya Yosua 4. Kitab Yosua itu Bapak Ibu, jadi setelah Yosua menggantikan Musa, lalu ia memutari tembok Yeriko, ada mujizat nggak? Tembok hancur Bapak Ibu, betul ya? Lalu dia bawa tabut perjanjian, dia menuju ke sungai, sungainya terbelah, mujizat nggak? Mujizat. Setelah sampai Bapak Ibu, ya Tuhan memerintahkan ambil batu. Bukan batu kerikil Bapak Ibu, karena ditulis ambillah sebuah batu yang engkau bisa taruh di pundakmu. Berarti gede atau kecil? Lelek cilik Bapak Ibu ini kantongi Bapak Ibu. Besar Bapak Ibu. Dia ambil Bapak Ibu ya masing-masing satu. Dia taruh untuk memperingati. Hal pertama yang saya langsung menancap di pikiran saya adalah satu. Kalau sudah menerima mujizat. Jangan lupakan Tuhan. Wis meneng kabeh Pak Gem. Ya apa iki Pak Gem. Ya. Kalau sudah terima mujizat. Terima kemurahan. Jangan lupakan Tuhan. Tadi pagi Bapak Ibu saya sampaikan di Sutorjo Bapak Ibu. Pak tolong Pak aku belum dapat jodoh. Doa nopo Pak. Oh didoakan sama Pak Gembala. Dapat jodoh lali nang gereja. Ya sik ta Pak masih masih kesemsem gitu ya. Sabar dulu Pak sabar. Pokoknya aku balik. Ayo tak datang kepada Tuhan. Datang Bapak Ibu ambil gandengan. Oh ini calonnya luar biasa. Pak tolong Pak. Mungkin bentar lagi saya mau pemberkatan pernikahan. Oh puji Tuhan. Didoakan. Mari pemberkatan pernikahan. Wes. Bablas angin. Setelah pemberkatan ditelepon sama Pak Gembala. Ya, di mana? Oh Pak, honeymoon. Honeymoon itu 3 tahun Bapak Ibu. Ya, oh honeymoon Bapak Ibu. Ya toh, waduh, ya udah nanti jangan lupa ke gereja. Ayolah sama-sama. Ya, mari honeymoon, hamil. Pak, anakku, bojoku rewel Pak. Ya, 1 jam sekali harus makan terang bulan. Lek enggak muta, misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya, enggak ke gereja. Nanti lek punya anak ya kan. Ya anaknya masih kecil. Pak, sabar Pak, ndak bisa ke gereja dulu. Apa Pak Gem mosok mau sih lek Pak Gem lagi khotbah terus ono sing nangis. Ya wis oke. Nanti wis agak gede. Aduh Pak anakku muter koyok gangsing Pak gak iso meneng. Ya kan. Nanti anaknya gede gak iso Pak aku mesti jaga anakku. Anakku saiki pacaran. Anakku kok kawin. Anakku duwe anak aku njogo putu Pak. Putuku gak mari-mari Bapak Ibu dalam Tuhan.
Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, itu bukan, enggak Pak, itu bukan saya. It's happen. Halo, ini terjadi Bapak Ibu. Saya mau berdoa Bapak Ibu, jemaat GB Keluarga Allah Blessing tidak yang seperti itu. Tapi saya melihat dari Bapak Ibu mukanya setia. Adanya di sono loh Bapak Ibu. Di sini enggak ada Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu katakan, sekali Yesus. Durun diomong tetap Yesus, terus ngomong kabeh Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai mati tetap Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita akan masuk dalam poin saya yang pertama. Yaitu miliki prinsip yang kuat di dalam Kristus dan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Miliki prinsip yang kuat dalam Kristus dan firman Tuhan. Saya mau beritahu bukan perkataan pendeta yang dapat mengubahkan kehidupan Bapak Ibu. Tapi kuasa firman Tuhanlah yang dapat mengubah kehidupan Bapak Ibu. Mau pendeta ngomong bagaimanapun, tapi kalau engkau gak izinkan firman Allah mengubah kehidupanmu, engkau tidak akan diubahkan. Tapi kalau engkau izinkan firman Tuhan mengubah kehidupanku, meskipun pendeta gak berbicara, engkau tetap diubahkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu milikilah prinsip yang kuat. Ya, kita punya fondasi yang kokoh, yaitu Alkitab. Jangan ditambah, jangan dikurang. Yang setuju katakan amin. 2 Petrus 1 ayat 16. Sekarang kita masuk ya Bapak Ibu. 3 minggu berturut-turut, kenapa ayat dongeng-dongeng ini selalu muncul Bapak Ibu. 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. KAB yang masih memegang kepercayaan dongeng-dongeng nenek moyang. Saya mau beritahu, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Yang setuju kata amin. Bapak Ibu lepaskan semuanya. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku berserah kepada Engkau. Ya, aku gak tahu apa-apa, tapi aku percaya Engkau memegang tangan kananku. Seperti apa yang tadi Pak Bintoro katakan, percayalah kesembuhan terjadi dalam kehidupan. Bukan karena Engkau hebat, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah kata isapan jempol ini Bapak Ibu, Bob Utley seorang teolog Bapak Ibu kalau baca di Sabda ada. Ya, dia berkata seperti ini. Dongeng-dongeng isapan jempol dalam NASB ini bahasa Inggris saya nggak akan baca Bapak Ibu. Artinya dongeng-dongeng yang dirancang dengan cerdik. Oke. Yang kedua cerita dongeng yang licik. Yang ketiga dongeng-dongeng isapan jempol. Yang keempat cerita-cerita yang dibuat-buat. Tidak ada faktanya. Halo. Mitos-mitos yang diciptakan secara cerdik. Nah ini masalahnya ini Bapak Ibu. Bob Utley berkata seperti ini. Dongeng atau mistik adalah warisan manusia yang paling tidak berguna. Tetapi paling banyak diminati oleh manusia. Karena gak masuk akal. Coba bayang no Bapak Ibu. Lu bener gak sih Bapak Ibu? Halo. Ya saya gak perlu sebutkan kan. Ya makan nasi harus habis. Kalau gak habis nanti nasinya sopo. Diono nasi nangis. Ayo Bapak Ibu. Nah ini dongeng Bapak Ibu. Nah ini saya ngambil dongeng secara reguler Bapak Ibu di luar sana. Apakah kekristenan tidak ada dongeng? Saya mau beritahu banyak Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu juga kadang hamba Tuhan yang mengatakannya. Kalau kamu mau sembuh dari penyakitmu, puasalah 40 hari. Kalau kamu gak puasa 40 hari, engkau akan mati. Bapak Ibu ini apa? Firman Tuhan gak ada dasarnya. Halo. Kita puasa karena kita bersyukur bahwa Dia baik. Kalau kamu gak memberikan persembahan untuk pembangunan Gading Pantai. Misalnya loh Bapak Ibu ya. Gading Pantai. Hancur semua. Yang bilang siapa? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Ini rumah Tuhan. Tuhan akan cukupkan. Yang percaya katakan amin. Ya ini firman Tuhan. Pelayanan supaya kamu nanti dapat jodoh. Oh gak kurang ajar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saya mau beritahu. Dia Tuhan yang baik. Dan Dia Tuhan yang setia. Dan Dia selalu mencukupkan dan memberikan kekuatan daripadamu. Wah masih banyak Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini yuk kita buang hal-hal seperti itu. Fokuslah kepada Tuhan. Di saat engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Kenapa Bapak Ibu? Masuk poin kedua Bapak Ibu. Sebab kami tidak mengirim dongeng-dongeng isapan jempol. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Raja. 2, 3. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu. Berani bersaksi karena sudah menerima. Halo, siapa di sini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa di sini yang percaya bahwa engkau mati masuk surga? Siapa di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Lek KP enggak angkat tangan, saya tanya terus Bapak Ibu. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita? Siapa percaya bahwa Tuhan memberkati kita? Amin, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu percaya hari ini, bersaksilah Bapak Ibu. Bersaksi bukan seperti ini, ketemu orang enggak kenal. Terima Yesus yuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ih, kabur Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu melalui perbuatan kita. Sorry ya Bapak Ibu ya. Melalui status kita. Instagram, status WhatsApp. Tadi saya guyonan nama istri saya Bapak Ibu. Ada soundnya TikTok itu, kata-katanya menginspirasi Pak Gem. Pulang gereja masih bawa Alkitab. Alkitab masih dipeluk di dalam dada. Tapi pulang sambil gosip-gosip. Ya, kelihatannya kau lebih jahat daripada setan. Ya, ini terjadi Bapak Ibu ya. Ya, kayaknya kamu lebih jahat daripada setan Bapak Ibu ya. Aduh Bapak Ibu, bukankah kita ditunjuk untuk mengasihi? Amin. Gak usah gosip lah Bapak Ibu, berkati. Amin. Ya, wis gak usah ngelirik-ngelirik Bapak Ibu. Ya, gak usah ngelirik-ngelirik. Ya, katakan kanan kiri bilang seperti ini. Ya, aku mengasihimu. Oke. Giliran gini semua senang Bapak Ibu ya. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih berdebat dengan orang, ya kan, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Ya, apa yang membuktikan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini, betul ya? Ya kan, Bapak Ibu, saya nggak perlu mengakui diri saya Yosua, saya tahu saya Yosua. Ya, mau cerita Bapak Ibu, saya cerita Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu papa saya di WA oleh Yosua. Bingung tuh. Ya. Jadi ada seorang penipu Bapak Ibu ya mengatasnamakan saya. Ya, gambarnya foto saya Bapak Ibu, nipu papa saya. Kayak salah sasaran Bapak Ibu. Ya, jadi dia WA papa saya, dia bilang seperti ini. Shalom Pak Yohanes Gunawan. Sama-sama saya katakan ya sekali lagi. Shalom Pak Yohanes Gunawan. Ngerti gak Bapak Ibu? Tak ulang ya. Shalom. Ngerti gak Pak? Artinya apa? Ya wis Bapak Ibu ya. Apa kabar Pak? Bayangkan seorang anak manggil papa nih Pak. Untung gak dicoret teko kakak aku Bapak Ibu ya. Ya, lalu Bapak Ibu ya singkat cerita papa saya WA saya. Nyoh, iki apa ngomong ngono? Loh, ya kan? Nggak tahu Pak, ini fotomu. Oh ya kan, papa saya kan jarang WA. Saya ambil handphonenya Bapak Ibu, tak gudoi pisan. Ya Pak, ada yang dapat saya bantu. Tak telepon Bapak Ibu nggak diangkat, dia telepon. Ya Pak, Pak Yohanes apa kabar sehat? Saya bilang sehat. Saya sambil ngelihat handphone saya, nama saya Yosua Gunawan bicara sendiri dengan saya Bapak Ibu. Ya, lalu bilang sehat, bagaimana Pak? Ya Pak, ini ada hal yang luar biasa Pak. Kenapa? Tak bilang gitu. Kenapa? Pak, ada proyek besar. Jadi Pak, saya perlu bantuan Bapak sebagai negosiator. Oh no, mana penipu ini Bapak Ibu. Biasanya rata-rata orang nipu kan ngutang Bapak Ibu ya. Enggak, negosiator. Coba bayangkan Bapak Ibu. Saya punya sahabat baik namanya Chandra. Ya, nah Pak, saya mau kirim Bapak sepeda Brompton.
Sepeda Brompton itu Pak dijual harganya 25. Bapak cukup nego aja dengan harga 20. Tapi jangan di atas 21 Pak. Bayangkan Pak ada orang pesen 100 Pak. Nanti Bapak dapat keuntungan berapa? Digituin saya Bapak Ibu. Saya bingung kok ciamik bojoke aku iki Bapak Ibu ya. Ya, lalu saya bilang, bentar Pak. Ini siapa sih Pak? Dia bingung. Iya Pak, nanti untungnya banyak. Sik Pak, ini siapa? Saya Yosua Pak. Lah yo bingung aku tambah Bapak Ibu. Ya. Loh, Yosua siapa? Yosua Gunawan. Jelas papa saya namanya Yohanes Gunawan. Kok yo enggak sadar Bapak Ibu. Ya, lalu saya bilang gini, "Pak, Bapak dapat nomor telepon saya dari mana?" Diam Bapak Ibu. Saya sambil ulang 2 kali. "Pak, Bapak dapat nomor telepon saya dari mana?" Kita kan satu gereja Pak. Pinter Bapak Ibu. Tenan Bapak Ibu, pinter Bapak Ibu. "Oh ya, gerejanya di mana?" Dia bilang, "Di Jakarta." Wah luar biasa, KAB di Nubuat non yang Jakarta Bapak Ibu. Saya bilang, "Pak salah Pak, saya di Surabaya." Selanjutnya itu saya ngomong, "Loh Pak, kalau Bapak Yosua saya siapa?" Ya, tapi ditutup, diblokir. Hari ini foto ini ganti-ganti Bapak Ibu. Ya, tapi nggak tahu nomor saya, nanti kalau foto Bapak Ibu terpampang tak WA Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu bisa antisipasi. Ya kan. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa banyak kejanggalan yang setuju kata amin. Tapi Bapak Ibu saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, engkau memiliki akal budi. Engkau memiliki hikmat daripada Tuhan. Engkau tidak gampang ditipu. Amin. Ya, karena itu kalau lagi emosi jangan membuat keputusan. Ya, kenapa saya sampai sana tadi ya? Ya, oke, Bapak Ibu. Max Lukando, saya langsung masuk lagi Bapak Ibu. Kembali ke slide. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Yang belajar sesuatu katakan yes. Yang belajar sesuatu katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Max Lukando berkata seperti ini, ketika kita bersaksi, kita membagikan cerita hidup kita yang telah diubah oleh kasih dan kuasa Kristus. Meskipun ada orang yang berbuat jahat kepada engkau, satu hal, jangan membalas itu dengan kejahatan. Yang percaya katakan amin. Udah ampuni Bapak Ibu. Saya cuma ngepost Bapak Ibu, ya kalau ada yang mau ini, kalau ini nomornya berusaha nipu pakai nama saya. Kalau Bapak Ibu di WA, ya kalau mau nabur ya silakan, kasihan juga gitu ya. Cuman kalau gak mau ya gak usah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini kasih. Karena Tuhan kita kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Hari ini Bapak Ibu, yuk banyak orang stres di luar sana. Banyak orang yang tidak mengenal Allah. Tugas kita untuk bersaksi. Tugas kita untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk beritakan. Bukan dengan bahasa-bahasa yang rumit. Tapi bahasa-bahasa yang sederhana. Terjemahan sederhana Indonesia ini luar biasa. Dia berkata seperti ini. Kalau kamu mengaku sebagai pengikutku di depan orang lain. Aku pun akan mengakui kamu sebagai pengikutku di hadapan Bapakku yang di sorga. Lihat kanan kiri. Bersaksi yuk. Wes, 10% Bapak Ibu. Ya, yuk bersaksi. Enggak perlu hebat, tapi justru melalui tindakan kita. Ya, melalui apa yang kita lakukan. Ya, itu tetap menjadi kesaksian bahwa kita punya Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu hafal, tapi yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pak, dari dulu itu saya pengen saksi Pak, tapi saya takut. Saya nggak bisa, ya kan Pak, aku nggak berani Pak. Saya ngomong sama orang itu loh ndredeg. Lek nawar, wani Pak, lek nawar Pak. Ya kan, Pak bagaimana? Ini janji Tuhan Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu, ya akannya saya ganti sudah. Setuju katakan amin? Ya, tetapi kamu sudah menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Bapak Ibu bersaksi, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ulang Bapak Ibu, yang dapat mengubahkan seseorang bukan perkataan manusia, tapi semuanya daripada firman Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ya, pemain musik bisa maju ke depan. Mother Teresa berkata seperti ini. Setiap tindakan kasih kita adalah saksi Kristus. Amin. Setiap kata penghiburan kita adalah saksi Kristus. Kita adalah tangan dan kakinya di dunia ini. Bapak Ibu, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau ucapkan? Engkau adalah saksi Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Satu hal yang mau saya katakan, jangan gampang percaya kepada manusia. Termasuk orang Kristen. Termasuk pendeta. Pendeta hanyalah manusia. Yang setuju katakan amin. Banyak kekurangan. Ada emosi. Ya, Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu sama. Amin. Ya, saya bukan manusia yang sempurna Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kenakalan saya, wah luar biasa. Apalagi Bapak Ibu tahu kenakalan Pak Gembala, tambah luar biasa Bapak Ibu. Ya, tapi kalau hari ini nih Bapak Ibu Pak Gembala dipilih Bapak Ibu. Hari ini saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya betul itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kuat kepada firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu tidak gampang digoyang-goyang. Gak gampang Bapak Ibu untuk dipindahkan. Kenapa? Karena engkau punya fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 2 Petrus 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Itulah indahnya Alkitab. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, fokusnya cuma satu. Yaitu karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk setiap yang percaya. Yang percaya katakan amin. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yuk Bapak Ibu, kuat, sama-sama katakan kuat. Teguh, sama-sama katakan teguh. Dan hanya firman Tuhan. Baca firman Tuhan Bapak. Roma 1 ayat 16 sampai 17, Martin Luther yang memulai reformasinya dengan ayat ini, ayat yang begitu menginspirasi, ayat yang begitu luar biasa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. 2, 3, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh perbuatan, tapi oleh iman. Dan buah dari imanmu adalah perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Engkau diselamatkan karena iman. Tapi karena engkau diselamatkan, engkau mengucap syukur dengan tingkah laku dan perbuatan baik. Bukankah kita punya model yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nanti kapan saya akan bahas ini Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 saya bacakan buat Bapak Ibu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Halo. Karena Bapak Ibu hari ini penyesatan begitu luar biasa di zaman sosial media. Ayat Alkitab bisa diputar begitu saja sehingga engkau gak paham. Engkau merasa benar. Karena itu kembali ke yang pertama. Punyalah prinsip kekristenan dalam kehidupanmu. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus.
orang-orang berbicara atas nama Allah. Biarlah Alkitab menerjemahkan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan Bapak Ibu berkata, wah belalang pelahap. Gitu. Bapak Ibu, yuk baca teks utuhnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat TikTok Bapak Ibu, ya ada gospel di luar negeri itu, saya suka sekali Bapak Ibu. Ya, jadi dia itu berdiri di kampusnya gitu Bapak Ibu, semua orang boleh tanya sama dia. Lalu ada satu orang Bapak Ibu datang, ya orang non Kristen yang nggak percaya, dia berkata, ya di Alkitab tertulis, wah dia tertulis, tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Alkitab juga menulis di kitab Yohanes juga, saya lupa ayatnya Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, bahwa Tuhan, Yesus menjumpai Allah. Pertanyaannya, Yesus ini menjumpai Allah atau tidak? Nah ini menjadi perdebatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena cuma ambil comot situ. Betul atau betul? Yuk baca secara utuh. Karena itu Bapak Ibu kalau baca Alkitab Bapak Ibu di KABBA itu urut Bapak Ibu. Sama-sama katakan urut. Urut dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Loh kalau saya bolos Bapak Ibu, saya nggak baca bagaimana? Boleh nggak lompat? Nggak boleh, harus urut. Karena kalau kita melihat secara detail Bapak Ibu, engkau semakin heran dengan kuasa Tuhan. Amin. Saya akan tutup firman saya dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ya, sekali-sekali saya menutup dengan cerita lucu. Gitu ya. Tolong fotonya, ada? Nah, Salomo, kaya nggak? Oh kaya, berhikmat enggak? Berhikmat. Pada suatu hari ya ada seorang Kristen Bapak Ibu. Ya dia berdoa. Tuhan tolong Tuhan berikan aku hikmat Tuhan tolong Tuhan. Lalu ada seseorang Bapak Ibu yang tidak tahu tiba-tiba dia menumpangi tangannya Bapak Ibu. Ya ini komedi Bapak Ibu ya, jangan dianggap serius loh Bapak Ibu ya. Ya berdoa Bapak Ibu. Berkat Salomo ada dalam kehidupanmu. Kekayaan Salomo akan ada dalam kehidupanmu. Kebijaksanaan, engkau akan mendirikan kerajaan yang besar, yang tidak tergoncangkan. Bahkan seluruh rakyatmu akan mengalami damai sejahtera. Gak iso turu Bapak Ibu. Waduh Tuhan aku bentar lagi soge Tuhan. Tuhan aku bentar lagi kaya Salomo. Luar biasa. Waduh Tuhan bagaimana gak bisa tidur sehari, 2 hari, 3 hari. Dia saking mikirnya aku sampai diem. Gak kerja, gak lapo, stres Bapak Ibu. Ya, loh kamu kenapa? Tahu gak? Aku habis dinubuatkan. Ada yang tahu kayaknya Bapak Ibu ya. Dinubuatkan apa? Bahwa saya akan menjadi Salomo. Oh ya? Iya saya jadi Salomo. Nanti kalau aku jadi Salomo kamu tak angkat jadi Perdana Menteri. Kamu tak angkat dan sebagainya. Ya, waduh Bapak Ibu senang. Oh ya, wah luar biasa. Yuk kita berdoa. 2 orang berdoa bergandengan tangan supaya orang ini yang dinubuatkan jadi Salomo Bapak Ibu. Ada anak kecil lewat. Kenapa kamu? Ya kan. Aku habis didoakan supaya aku jadi Salomo. Gitu ya. Zaman sekarang Bapak Ibu. Ya firman Allah mengatakan tidak ada kerajaan yang sebesar Salomo loh Bapak Ibu. Ya kan? Wah luar biasa. Terus bagaimana? Ini kita lagi berdoa dan bla 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 bla. Tapi kenapa sudah 1 minggu ini enggak turun-turun, saya enggak kaya-kaya. Anak kecil ini bilang gini, kamu udah menikah belum? Belum. Udah punya pacar? Belum. Lalu anak kecil bilang begini, kalau kamu punya 700 istri dan 300 gundik baru kamu bisa kaya. Bapak Ibu, ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Aduh Bapak Ibu, jangan langsung Bapak Ibu dikonek-konekkan dan sebagainya. Yuk setia dengan Alkitab. Amin. Alkitab tidak pernah berbohong. Alkitab ya dan amin. Tidak perlu ditafsirkan berlebihan, tidak perlu sampai Bapak Ibu ke kanan ke kiri. Di firman Tuhan adalah firman yang hidup. Saya percaya dan saya berdoa seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing kehidupannya disinari oleh firman Tuhan dan kebenaran. Tepuk tangan yang meriah.